Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas teori bahasa dan otomata untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai otomata hingga non-deterministik. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai otomata hingga yang deterministik, maka kita lanjut ke otomata hingga yang non-deterministik. Capaian pembelajaran pada materi kali ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep teori dari otomata hingga non-deterministik. Yang kedua adalah dapat membedakan otomata hingga deterministik dan otomata hingga non-deterministik. Jadi tahu bedanya seperti apa. Untuk konten di dalam materi ini, yang pertama adalah dasar teorinya, lalu perbedaan dari deterministik dan yang non-deterministik, lalu ada pembahasan contoh soal, dan yang terakhir adalah soal evaluasi. Lanjut ke konsep. Otomata hingga non-deterministik atau disingkat dengan NFA memiliki kemampuan untuk berada di beberapa state pada saat yang bersamaan. Nah, kemampuan ini sering dianggap sebagai kemampuan untuk menduga sesuatu yang berkaitan dengan masukannya. Sebagai contoh, ketika suatu otomaton digunakan untuk mencari barisan-barisan tertentu karakter, misalnya sebuah kata kunci pada suatu unta yang panjang, maka kemampuan untuk menduga bahwa kita berada di awal salah satu unta tersebut akan sangat membantu. Dengan demikian, kita dapat meminta barisan state untuk tidak melakukan apapun kecuali memeriksa bahwa unta tersebut muncul karakter demi karakter. Lanjut, seperti halnya DFA itu yang deterministik, NFA atau yang non-deterministik juga memiliki himpunan hingga state, lalu himpunan hingga simbol, satu state awal atau state mula atau start state dan yang terakhir memiliki himpunan state penerima. Maksudnya adalah state penerima itu state akhir itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Beda dengan state awal itu hanya ada satu ya. Perlu diingat bahwa state awal itu cuma satu, sedangkan untuk state akhir bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Lanjut, NFA juga memiliki fungsi alihan atau fungsi transisi yang disimbolkan dengan delta. Sama ya, DFA, NFA juga memiliki fungsi transisi yang disimbolkan dengan delta. Jadi intinya untuk state, simbol, state awal, state akhir, dan NFA dan fungsi alihan masih sama ya antara DFA dan NFA. Lanjut, untuk NFA, fungsi transisi atau delta adalah fungsi yang mengambil state dan simbol input sebagai argumen, tetapi dapat menghasilkan 0, 1 atau lebih. Nah, yang membedakan adalah untuk fungsi jadi gini ya. Untuk yang fungsi peralihan, untuk yang DFA itu hanya ada satu. Fix ada satu. Sedangkan yang NFA boleh kosong, boleh 1, boleh 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu. Ya. Jadi untuk fungsi peralihan atau fungsi transisi untuk yang DFA hanya ada satu ya. Sedangkan untuk yang NFA itu boleh kosong, boleh 1, boleh ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya. Itu perbedaannya. Nah, contoh dari NFA. Jadi gambar 1 ini merupakan
sebuah NFA yang menerima seluruh unta yang berakhir pada 01. NFA berikut tugasnya adalah menerima semua dan hanya unta 0 dan 1 yang berakhir pada 01. State key 0 ya, adalah state awal. Dan kita menganggap otomaton berada di state key 0 pada saat belum ada dugaan bahwa 01 akhir telah diawali dengan posisi di key 0. Selalu ada kemungkinan bahwa simbol berikutnya tidak memulai 01 terakhir, bahkan jika simbol tersebut adalah 0. Jadi, state key 0 mungkin melakukan alihan ke dirinya sendiri, baik pada input 0 maupun input 1. Seperti itu. Nah, lanjut ya, NFA pada dasarnya juga dinyatakan seperti halnya DFA. Jadi, dia juga punya key, ya. Dia punya key, dia punya sigma sebagai simbol. Kalau key tadi adalah state, ada sigma yaitu simbol, ada delta yaitu fungsi alihan atau fungsi transisi. Dia punya S yaitu state awal, dia punya F besar yaitu state akhir. Jadi ini masih sama ya. A itu adalah nama NFA-nya, himpunan state, simbol-simbol input. Ini masih sama semua. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa perbedaan DFA dan NFA hanya terdapat pada fungsi transisi di mana DFA menghasilkan satu atau tunggal, sedangkan NFA menghasilkan himpunan. Nah, himpunan ini bisa kosong, bisa satu aja, 2, 3, dan seterusnya. Lanjut ya. Contoh, langsung aja kita ke pembahasan contoh soal. Diketahui sebuah NFA A ya, namanya A, sama dengan Q, sigma, delta, S, dan F. Dengan detail yang pertama adalah Q-nya, Q0, Q1, Q2, lalu sigmanya AB, S-nya Q0, F-nya Q2, terus fungsi peralihannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba kita gambar diagramnya bakalan seperti apa. Nah, langkah awal ya, langkah awal atau step pertama yang harus kalian lakukan adalah identifikasi. Identifikasi state awal atau start state dan gambar terlebih dahulu state tersebut di sebelah kiri. Pada contoh soal ini state awalnya adalah yang mana? Yaitu yang S, Q0. Jadi kita gambar dulu Q0. Oke, di sebelah kiri kita gambar state Q0 untuk step yang pertama. Lalu lanjut step yang kedua. Karena itu tadi adalah state awal, maka kita beri panah dan teks start ya. Kita beri teksnya apa? Teksnya adalah start. Jadi step yang kedua, state awal tadi yaitu Q0, kita beri panah dan kita kasih teks yaitu start. Oke, itu yang step yang kedua. Lanjut, step yang ketiga adalah gambar semua state lainnya. Jadi, make sure bahwa semua state itu udah digambar. Nah, di sini kita sorot, yang kita lakukan ditunjukkan pada panah, yaitu ada berapa sih state-nya? State-nya ada 3, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Maka kita gambar. Kalau di sini saya gambarnya seperti segitiga, yaitu Q0-nya di sini, Q1-nya di sini, Q2-nya di sini, seperti segitiga sama sisi. Misalkan kalian, saya nggak mau segitiga, misalkan kalian mau gambarnya gini, Q0, Q1, Q2. Apa-apa, seperti itu ini partnya. Bapak terserah ya, jadi bebas atau nanti maunya
memanjang, Bu. Nggak apa-apa. Tapi nanti misalkan ada yang menghubungkan Q2 dan ini akhirnya nanti gini. Ya, lebih ribet lah. Kelihatannya lebih simpel kalau bentuk segitiga kayak ini atau yang kayak ini. Gitu. Lanjut, step ketiga sudah selesai ya, yaitu menggambar semua state lainnya. Maka kita lanjut ke step 4, yaitu cari state akhir dan beri double lingkaran. Nah, pada contoh soal ini state akhirnya adalah I2. Maka kita tambahi double lingkaran di situ. Lanjut, step yang keempat adalah gambar fungsi transisi satu per satu. Di sini kan ada 6, jadi kita gambar satu per satu. Yang pertama kita gambar delta dalam kurung Q0, A sama dengan Q1. Nah, cara bacanya adalah Q0 dengan input A akan berakhir di Q1. Maka kita gambar panah yang menghubungkan dari Q0 ke Q1, lalu kita beri keterangan inputnya adalah A. Oke, dan kita harus sepakati bahwa misalkan panahnya adalah A ini ya, nulisnya teks A-nya itu harus di awal panah, jangan di sini. Gitu. Kenapa, Bu, kok gitu? Misalkan ada panah lain di sini, terus kalian nulisnya di sini. Nah, ini A ini ambigu. Misalkan nulisnya gini kan. Nah, ini kan jadi ambigu. B ini miliknya panah yang bawah apa yang atasnya. Jadi kita sepakati bahwa jika kita menggambar sebuah panah, maka simbolnya adalah di awal dari panah tersebut. Maka misalkan ada dua panah yang mepet ya, yang berjejer, maka kita tahu inputnya itu yang mana, punyanya siapa. Nah, ini kan jadinya bingung. A ini punyanya yang mana? Kalau kita sepakati bahwa teks dari inputnya itu berada di awal panah, maka A ini adalah punyanya si panah bawah, sedangkan B adalah punyanya si panah atas. Seperti itu. Oke. Jadi kita sepakati seperti itu. Nah, itu panahnya sudah tergambar dari Q0 ke Q1, sudah diberi keterangan A juga, maka kita lanjut menggambar fungsi transisi yang kedua, yaitu Q0 dengan input A akan berakhir di Q2. Kita gambar juga. Lanjut fungsi transisi yang ketiga, yaitu Q0, B atau dengan input B akan berakhir di Q2. Nah, karena ininya sama ya, kita tidak perlu menggambar dua panah. Kita hanya perlu menambahkan koma B gitu aja. Jadi panahnya kan sudah ada, kita tinggal nambahin inputnya aja. Karena kebetulan di sini ininya sama ya, cuma beda di input aja. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Lanjut, kita gambar fungsi transisi yang keempat, yaitu delta Q1, A sama dengan Q0. Maka kita gambar panah dari Q1 ya ke Q0 dengan input yaitu A. Lanjut, kita menggambar fungsi transisi yang kelima, yaitu Q1, B sama dengan Q2. Maka kita gambar dari sini Q1 ke Q2 dengan inputnya apa? Inputnya adalah B. Lalu terakhir, kita gambar fungsi transisi yang keenam, yaitu Q2 dengan input A akan berakhir di Q2 itu sendiri. Berarti dia balik kucing. Akan membentuk sebuah ring. Jadi kita bikin panah yang kembali ke Q2 sendiri. Dengan simbolnya adalah A. Maka selesai, didapatkan diagram dari NFA berikut ini. Ya. Lanjut, dari NFA tadi ya, diketahui ada 3 string, yaitu string ABA, string AAAA, dan string AAB. Tentukan string ketiga string di atas itu apakah diterima atau ditolak oleh DFA ini.
Sebelumnya kita harus mengingat apakah syarat. Ingat, syarat dari suatu string agar bisa diterima adalah apa? Syaratnya adalah string tersebut harus berakhir di state akhir, maka dia akan diterima. Tetapi kalau string tersebut berakhir di state awal atau state lainnya selain state akhir, maka dia akan ditolak. Jadi syarat wajibnya harus berakhir di state akhir, baru dia akan diterima. Oke, sudah ingat ya. Maka kita lanjut untuk mengerjakan string yang pertama, yaitu string ABA. Nah, sama A ya. A berarti ini. A, terus B, terus input A lagi di sini. Nah, berarti dia berakhir di mana? Berakhir di Q2. Karena Q2 itu adalah dicek Q2 itu apa? State akhir apa enggak? Ternyata dia adalah state akhir, maka ya untuk string ABA hasilnya adalah diterima. Seperti itu, gampang kok ya. Next, kita punya string A atau double A. Yang pertama, kita mulai dari state awalnya yaitu Q0. Pertama kita A, terus kita turun lagi ke sini karena nggak ada lagi ya yang A, yang ini B, maka kita turun ke A. Setelah itu ke A lagi, ke A lagi, maka berakhir di yang ini berakhir di Q0. Nah, apakah Q0 itu state akhir? Bukan. Karena bukan, maka jawabannya adalah ditolak. Oh iya Bu, ini loh. Ternyata di bawah sini tuh juga ada A. Berarti terdapat dua kemungkinan ya yang kita temukan. Dia A-nya itu bisa naik ke atas atau bisa turun ke bawah. Sedangkan yang dibahas barusan adalah A yang naik ke atas, Bu. Berarti oke, kita akan cari untuk string A yang turun ke bawah. String A yang turun ke bawah ini ya. String A turun ke bawah, A, terus A, terus A lagi sampai 3 kali, dia berakhir di Q2. Kalau berakhir di Q2 alias dia state akhir, maka dia adalah diterima. Nah, sebelumnya ada lagi kemungkinan yang lain, berarti ada 3. Yang pertama adalah A-nya di sini, A naik, turun. Kalau yang pertama kan naik lagi, nah ini enggak turun, dia melingkar di ring ini. Jadi terdapat 3. Nah, kemungkinan ini berakhir di Q2, maka dia hasilnya adalah diterima. Jadi untuk string A 4 kali ini terdapat 3 apa ya? 3 kemungkinan. Yang pertama ditolak, diterima, dan diterima. Lalu lanjut ke string berikutnya, yaitu string AAB. Maka kita cari, ini juga ada 2 kemungkinan karena A-nya itu ada yang ke atas dan juga ada yang ke bawah. Kita cek yang ke atas dulu, A, terus B. Dia berakhir di Q2. Karena Q2 adalah state akhir, maka jawabannya adalah diterima. Terus kita coba di kemungkinan yang kedua, yaitu ketika A-nya ke bawah. Tadi kan kita langsung ke atas, sekarang kita coba A-nya ke bawah. A, terus B-nya mana? B-nya nggak ada. Maka untuk kemungkinan yang kedua barusan ini adalah ditolak. Seperti itu. Jadi belum saya cantumkan ke PPT. Jadi untuk kemungkinan yang kedua, itu yang pertama turun sini, melompat sini, dan terus B yang terakhir ini enggak ada, maka
ya. Lalu kita lanjut ke contoh yang ketiga. Kalau tadi kan kita mencari diagramnya, terus kita cari stringnya diterima atau ditolak. Maka yang soal yang sekarang adalah diketahui diagramnya, lalu kalian mencari semua komponen-komponen di dalamnya, termasuk komponennya ada 5 ya, Ki, sigma, fungsi peralihan atau delta, S, dan F. Terus kalian juga harus cari tabel fungsi transisinya, terus tentukan juga otomata ini adalah DFA atau NFA. Gitu. Lanjut ya pembahasan. Yang pertama kita cari key-nya. Key itu adalah state. Maka kita tulis semua state yang ada di dalam otomata tersebut. Dilihat ini ada 3 ya. Jadi kita tulis key 0, key 1, key 2. Lalu kita cari sigma. Sigma itu adalah input. Inputnya apa aja? Ada A, ada B, oh cuma ada 2 ya. Berarti A, B. Nah, C-nya ini salah. Jadi sigmanya ada 2 tok, yaitu A dan B. Lalu untuk state awal. State awalnya key 0. Oke, udah benar. Lalu state akhirnya yang double lingkaran yaitu mana? Yaitu key 2. Oke, sudah masuk. Setelah itu kita gambar ya. Gimana Bu caranya mendapatkan fungsi transisi dari sebuah diagram? Maka kita trace satu persatu panah-panah yang ada di diagram tersebut. Nah, biar urut, kita tentukan dulu kita akan mulai dari state yang mana. Nah, biasanya kita mulai dari state dengan nama yang terkecil, yaitu key 0 dulu, lanjut ke key 2, dan lanjut ke key 3. Nah, pertama kita trace ya panah-panah yang ada di key 0, ya, panah-panah yang ada di key 0 dengan arah keluar ya, bukan arah kemasuk. Arah keluar. Yang pertama kita menemukan panah yang ini yaitu A, maka kita tulis ya key 0, A sama dengan dia menuju kemana? Dia menuju ke key 1. Maka kita tulis key 1. Jadi titik asalnya key 0 dengan input A, titik akhirnya adalah key 1. Seperti itu. Terus kita trace lagi key 0, mana lagi yang panah keluar? Oh ini panah yang bawah. Ini panah keluar Bu. Oke, kita tulis lagi key 0, inputnya apa? B, dia akan berakhir di state key 2. Nah, sudah ketemu 2 fungsi peralihan. Lanjut di nah ini saya bisa cukup. Lanjut kita trace ya untuk yang key 1. Dicek panah yang keluar dari key 1 apa aja. Yang pertama ini ya. A. Berarti key 1 dengan input A dia akan berakhir di key 1 lagi karena dia membentuk ring. Lanjut key 1 apakah ada lagi panah yang keluar? Oh ada. Ini ada satu lagi panah yang keluar. Kita tulis state awalnya key 1 dengan input yaitu B berakhir di key 0. Nah, sudah ketemu ada 4. Lanjut kita trace si key 2. Cari panah yang keluar dari key 2. Yang pertama adalah yang ini ya. Dengan input A. Berarti delta dalam kurung key 2, A sama dengan key 1. Terus delta ada lagi. Ini ada 2 ya. Jadi kita tulis ulang key 2 dengan input B sama dengan key 1. Sudah. Oh ini ada satu lagi panah yang tersisa, yaitu dengan input B berakhir di key 0. Maka kita tulis key 2 dengan input B dia berakhir di key 0. Nah totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 panah.
ya yang kita temukan. Nah, caranya saya hitung panahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti sudah sesuai ya dengan dengan jumlah panah yang digambar dan fungsi peralihan yang kita temukan. Terus langkah selanjutnya kita buat tabel delta atau tabel fungsi peralihan. Sama sebenarnya, sama kayak cara yang ini, tetapi yang ini kita tulis. Kalau yang ini kita kita deskripsikan berupa tabel. Yang pertama kita bikin tabel kosong berdasarkan jumlah state-nya dan jumlah input. Tadi kan sudah kita temukan bahwa jumlah state-nya ada 3, sedangkan inputnya ada 2. Maka kita bikin tabel di mana inputnya ada 2, ya. Terus state-nya ada 3, Q0, Q1, Q2. Seperti itu. Nah, terus kita trace satu persatu. Misalkan kita trace dari Q0 dulu yang keluar. Q0 yang keluar ini ya. Dengan input A berarti Q1. Q0 mana lagi yang keluar? Oh, ini yang bawa ke Q2 dengan input B. Nah, seperti itu. Lanjut ke Q1, panah yang keluar. Oh, yang ini Bu, yang melingkar. Dia ke Q1 lagi, berarti kita tulis. Lalu panah mana lagi yang keluar dari Q1? Panah yang ini Bu, panah B ke berakhir di Q0. Setelah itu sudah habis ya, nggak ada panah yang keluar lagi dari Q1, maka kita lanjut yang Q2. Q2 panahnya ini satu panah tapi 2 input, maka kita tulis Q2 ke Q1 inputnya A dengan input B ke Q1. Seperti itu. Jadi cara jika menemukan satu panah untuk 2 input. Lanjut panah mana lagi yang belum kita rubah ke tabel panah ini ya. B. Q2 dengan input B berakhir di Q0. Nah, kita sudah selesai menemukan fungsi peralihan yang dideskripsikan berupa tabel. Setelah itu, kita tentukan ini DFA atau NFA. Ingat ya, ciri-ciri dari NFA tadi, bahwa himpunannya bisa 0, 1, atau 2. Sedangkan kalau DFA hanya bisa 1. Hanya 1. Nah, ini kan ada 2. Kita menemukan 2. Maka berarti dia bukan DFA, melainkan dia adalah NFA. Pokoknya gitu. Jadi misalkan ada yang kosong berarti fix itu NFA. Atau ada yang double 2 seperti ini, berarti ini adalah NFA. Kalau sudah ada yang double gini pasti sudah fix kalau itu adalah NFA. Lanjut ya. Nah, setelah beberapa contoh pembahasan soal, maka kita lanjut ke soal evaluasi. Ya, diketahui sebuah diagram FA. Kenapa saya tulis FA? Karena nanti cari tahu sendiri ini termasuk DFA atau NFA. Ya, diagramnya sudah ada di slide ya. Cari semua komponennya, 5 komponen utama yaitu Q, sigma, delta, S, dan F. Lalu buat tabel fungsi peralihan juga atau tabel delta. Setelah itu tentukan otomata ini termasuk ke dalam DFA atau NFA. Lalu yang terakhir tentukan string-string di bawah ini apakah diterima atau ditolak. Jadi ada 3 string, silakan kalian coba di sini ya. Dan kalian coba di sini apakah string tersebut diterima atau ditolak. Seperti itu. Ini daftar pustaka buku-buku yang saya gunakan dan slide-nya sudah selesai. Jadi seperti itu ya untuk materi kali ini yaitu otomata hingga non-deterministik. Jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan saja melalui grup WA kelas kita atau bisa langsung
chat WA PM ke saya. Untuk materi ini ada di Elitax, silakan di-download, lalu soal evaluasinya dikerjakan dan di-upload di Elitax juga. Oke. Kalau begitu, kuliah atau pertemuan pada kali ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.